Oke, sekarang saya lagi sama Pak siapa Pak? Pak Ida Bagus Gede Ariana. Pak Ida Bagus Gede Aryanya. Beliau adalah driver dari Uber ya Pak? Iya. Ya, dari Uber. Sudah lama Pak? Sudah 2 bulanan saya di Uber. 2 bulan ya? Ya, Baru berarti ya Pak? ya lumayan baru. Terus gimana Pak perkembangannya Bapak menggunakan sebagai driver Uber ini sendiri? Yang Bapak rasakan seperti apa? Ya sangat gimana ya? Sangat senang bisa bergabung di Uber, menambah penghasilan tentunya, pastinya ada. Iya ya. Terus ini ya Pak, apa namanya? Ini kan di Bali gitu, terus pasti kan banyak kan wisatawan asing, wisatawan domestik juga. Itu kalau saya secara pribadi kan pastinya sangat terbantu ya karena sangat fleksibel dan mungkin dari Bapak sendiri kan juga menjalaninya lebih fleksibel juga ya, seperti kita customer sama driver itu sama-sama fleksibel ya, sebenarnya. Iya, betul. Jadi kebebasan waktunya sangat senang saya di sini. Sebagai orang Bali juga banyak acara itu ya, bisa mau libur mau kerja santai lah. Kalau selama ini kalau untuk wisatawan domestik sendiri perbandingannya sama wisatawan asing lebih banyak mana yang menggunakan fasilitas ini Pak? Lebih banyak wisatawan asing. Wisatawan asing Ya, terutama di Eropa. Orang-orang Eropa itu Ya, Eropa, daerah Rusia, Jerman itu banyak. Karena simple, dia kan pakai kredit langsung beres. Langsung kredit. Jadi kalau pakai Uber ini kan langsung nyambung ke driver, kayak saya tadi. Ini saya dari Denpasar menuju ke Legian ya Pak? Iya, menuju Legian. Saya cari transportasi online yang fleksibel karena saya nggak tahu nomor ini taksi lokal di sini. Ya, saya pikir kalau pakai Uber itu lebih fleksibel karena kita bisa tahu estimasi dana yang harus kita keluarkan untuk mencapai tempat yang akan kita tuju. Jadi tadi itu saya order terus langsung. Jadi ada beberapa ini ya apa namanya mobil di sekitar itu langsung saya apply. Terus ada wajah Bapak ya, gitu terus langsung muncul. Jadi range harganya sekian sampai sekian gitu. Iya. Jadi kan kita tahu untuk estimasi harga termurah berapa, untuk harga termahal berapa gitu. Dan enaknya ini sesuai ini ya Pak, apa namanya, by request ya untuk perjalanan ini. Ini kita lakukan perjalanan ini santai, itu nikmatin malam. Iya. Ini kita udah hampir sampai ini di Benoa. Ini di Benoa ya Pak. Kalau harapan Bapak untuk Uber ini sendiri apa Pak? Ya semoga lebih bebas ke depannya ngambil penumpang dimanapun dan tidak perlu ada saling inilah dengan transport lokal. Gitu. Jadi di Bali sebenarnya ada sedikit konfrontasi juga ya Pak sama taksi lokal ya? Ya, transport lokal bukan taksi. Oh, bukan taksi, berarti transport lokal. Ya. Karena disinyalir itu ada mobil-mobil pribadi ya Pak? Ya. Mobil pribadi yang mengangkut penumpang ya? Ya. Itu bukan dari travel atau gimana Pak? Atau cuman dia pribadi terus dia menawarkan jasa seperti itu? Itu biasanya kalau transport lokal jarang yang pakai izin dan dia memang sudah waktu hotel itu berdiri. Iya. Dia ajukan proposal, dia mau nitip mobil sekian-sekian gitu. Jadi ya, ada pun diantaranya dia nitip mobil 5 gitu, mungkin ada 2 yang nggak pakai izin, ada 2 yang tergolong mobil pribadi gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Uber sendiri masuk
Bali itu sudah berapa lama ya Pak? Belum ada setahun. Belum ada setahun. Ya kira-kira belum ada setahun. Gitu. Tapi HP-nya udah mulai rame ya ini ya. Bapak sendiri tahu dari mana Pak? Dari saudara saya. Yang udah ini apa namanya memakai sistem ini. Iya. Saya pikir kalau Uber itu adalah sebuah sistem ya Pak. Dia jadi penyambung antara customer dan driver. Iya. Dia mencarikan solusi dari wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, atau mungkin bukan wisatawan lah. Kita kalau mau lebih gampang cari transportasi untuk jarak jauh maupun jarak dekat bisa ya lewat Uber. Iya. Kalau untuk ini Pak apa namanya hasil dari Uber ini sendiri, maksudnya nanti kalau customer kasih Bapak ini apa namanya, kalau taksi kan Argo ya, kalau Iya. Uber ini apa Pak? Maksudnya? Langsung ini ya, langsung cash gitu ya? Itu Bapak dibagi sama pihak Uber atau enggak? Sepenuhnya dari milik drivernya, milik Oh, saya. sepenuhnya berarti ya? Oh, full 100%. berarti 100% ya? Iya. Oh, berarti enggak ada ini ya, apa namanya? Bapak harus store ke Uber berapa gitu ya? Nggak ada. Enggak ada. Ya seperti yang lain-lain kan ada yang 20%, ada yang 10%. Gitu. Oh, yang lain berarti ada ya? Ya Seperti itu seperti yang di motor itu kan 20%. Oh, 20%. Kalau Uber 100% untuk driver ya? Ya 100% untuk driver. Ah, iya. Oke Pak, kita sepertinya udah mulai sampai. Masih jauh sih. Oh, masih Iya. jauh ya? Di Uber sendiri juga kan gini sebenarnya. Ya. Intinya dia tidak berusaha driver itu tidak rugi. Oh, gitu. Dalam artian begini. Jadi ada coverage area, jadi Iya. jangkauannya di mana Uber itu bisa digunakan ataukah sampai di mana nanti batasan-batasannya. Iya. Jadi kalau sampai di Ubud itu masih bisa. Iya. Jadi kembali akan ada order lagi dari Ubud, sumpah mau gitu. Terus sampai Tanah Lot, sampai Gianyar itu. Iya. Kalau di bawah mungkin di Nusa Dua masih ada, masih semua terjangkau. Kalau sampai ke Karangasem Iya. itu sudah dibebaskan dari kantor. Jadi mau gimana lah gitu. Jadi nanti biar baliknya itu si driver nggak rugi gitulah. Oh, gitu. Jadi dia juga ngasih solusi ke driver. Ya. Oh, ya. Berarti sama-sama enak gitu ya, Iya. Pak. Berarti ini fair ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Bisnis yang fair ya. Nah, hal itu mungkin yang tidak diketahui oleh transport lokal. Gitu. Dipikirnya kalau memang murah, berarti dari sini ke Lovina Singaraja atau dari sini ke Tulamben, Karangasem itu mungkin harganya murah dikira. Oh, gitu. Padahal nanti kalau sudah lewat jangkauan itu, coveragenya itu udah kita harus punya kesepakatan dengan customer. Sampai Padang Bayi aja juga ada. Oh, sampai Padang Bayi. Iya. Saya pernah juga sampai di Candidase Karangasem itu. Jadi kita harus kesepakatan lagi. Karena itu sudah di out of service ya. Iya. Gitu. Tapi sejauh ini belum ada edukasi sendiri ya, Pak. Maksudnya kita dari Uber sendiri melakukan ini apa namanya edukasi ke masyarakat. Maksudnya kalau dari pihak Uber ke Bali dia jadi ada satu pembicara gitu untuk menjelaskan bagaimana sistem Uber ini berjalan, terus bisa mendukung ini pariwisata di sini, karena dia kan customer service juga sebenarnya. Itu saya kira sudah ada, cuman tidak ke umum. Jadi ke instansi tertentu didatangi, seperti ke pihak dinas perhubungan itu. Oh, mungkin karena ini Pak tidak sampai ke telinga masing-masing. Maksudnya gini dia nggak
tepat sasaran mungkin Pak untuk edukasinya. Jadi sebenarnya kalau di sub berarti kan di sub harus dia memberikan edukasi juga ke pihak transportasi lain, dia ngasih edukasi dan harapannya kan tidak terjadi benturan itu ya. Bisa berjalan bersama. Iya, bisa jalan-jalan, kita bisa saling jalan gitu, lokal jalan, terus Uber juga jalan gitu mungkin. Sebenarnya juga ini tidak menutup kemungkinan yang transport lokal itu bisa bergabung gitu sebenarnya. Kalau dari kita lihat sih, ngapain juga nggak ikut, toh juga nggak bayar gitu. Iya ya. Sebenarnya kan enak ya, sama-sama enak, saling menguntungkan juga. Mengurangi waktunya dia nongkrong di pangkalan gitu ya. Jadi disibukkan dengan itu. Dan ini kan partner gitu, rekanan. Iya. Di Uber itu rekanan. Jadi kalau memang ada job yang memang pribadi yang kamu sudah langganan, ya nggak apa-apa, nggak pakai Uber. Gitu. Jadi kalau pas langganannya belum datang, ya cari langganan dari Uber gitu bisa juga. Oh, jadi gitu. Mindsetnya belum kebuka, mau lihat itu peluangnya di mana gitu. Iya ya. Karena ini Pak, kebanyakan kan udah terbiasa, itu adalah sebuah rutinitas yang dia lakukan. Terus ketika ada yang baru, mereka mungkin belum tahu edukasinya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa, jadi mereka nggak kebuka sampai ke sana mungkin. Tapi sebenarnya kita kan juga nggak mau saling ada benturan di sana gitu. Kita kan pengennya juga sama-sama jalan, sama-sama kita cari customer, kita bisa saling, kalau malah lebih bagus kan bisa bersama gitu ya Pak. Iya, betul. Dan jadi mengurangi ini ya waktu, tanda kutip, waktu nganggur dia di pangkalan gitu ya. Iya sih. Ini kita udah sampai mana Pak? Kita di Sunset Road. Oh, Sunset Road. Simpang Dewa Ruci di underpass. Ya. Kalau mau ke Legian berapa jauh lagi nih? Ini sih mungkin lagi 15 menit ya. Oh, ini lagi 15 menit lagi baru sampai sana? Ya kalau tidak macet. Oh gitu. Iya. Berarti masih lama ya Pak? Ya. Oke, kita nikmati perjalanan saja Pak. Jadi itu sekedar sharing-sharing Ya. dari Bapak siapa Pak? Tidak bagus Gede Ariana. Bapak Ida Bagus Gede Ariana. Beliau adalah driver Uber yang berdomisili di Bali. Jadi seperti itulah perbincangan saya dengan Bapak Ida Bagus ya. Ya. Oh ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Semoga ini ya Uber makin jaya, makin banyak nanti drivernya, jadi makin kita, kalau saya pribadi sebagai customer, semakin terbantu gitu ya. Gitu. Karena kan mungkin di area-area tertentu kan kita juga kadang nggak ada drivernya, kadang di mana gitu nggak ada drivernya, cuma di area-area yang jadi tempat tujuan wisata, maksudnya di banyak kerumunan gitu ya Pak. Jadi semoga bisa Uber bisa sinergi bersinergi dengan transport lokal. Jadi nanti di daerah-daerah yang mungkin di dia objek, tempat daerah-daerah dan objek wisata yang mungkin dia terpencil, itu ada drivernya. Iya. Gitu. Terima kasih sekali Pak.